jangan kita melihat sisi manusianya. Lihatlah keistimewaan yang Allah berikan kepada dia. Itulah keberkahan. Ya Habibi ya Muhammad. Ustadz, saya punya seorang guru yang sangat saya cintai. Dan alhamdulillah sekarang saya bisa berkhidmah sama beliau dan dekat sama beliau. Tapi setelah saya kumpul Ustadz sama beliau, rasa cinta makin hari berkurang katanya Ustadz. Hal itu sangat saya khawatirkan Ustadz. Pertanyaannya adalah, bolehkah saya menjauh dari guru saya atau ada solusi yang lain Ustadz? Memang ya, ketika seseorang itu dekat dengan orang saleh, kebiasaan manusia itu melihat basyariahnya, manusianya. Siapapun guru Anda, dia manusia. Dan manusia itu ada kalahnya marah, ada kalahnya dia lupa, bahkan ada kalahnya dia berdosa. Orang yang jauh, dia cenderung melihat khususiyahnya, kelebihan orang soleh tersebut, ilmunya, ibadah yang dia lihat, dakwah yang dia saksikan, sehingga dia husnudzannya besar. Orang yang dekat cenderung melihat manusianya, tidak dilihat khususiyahnya. Karena yang dilihat manusianya, maka otomatis husnudzannya berkurang. Kenapa sih orang kafir itu tidak percaya sama Nabi, padahal mereka hidup dengan Nabi? Kok malah yang jauh dari Nabi, orang Medina yang baru ketemu dengan Nabi langsung beriman? Orang Mekah banyak melihat basyariahnya Nabi, sehingga dikutip oleh Allah dalam Al-Quran, "Ma li hadzal rasul ya'kulu ta'am wa yamshi fi aswaq." Ini Nabi model apa ini? Makan sama kita, pergi ke pasar. Loh, memang ini Nabi itu nggak boleh makan? Nabi nggak boleh ke pasar? Nabi manusia. Nah, inilah. Ini yang banyak orang tidak mendapat berkah orang soleh di sekitarnya. Karena dia melihat basyariahnya, manusianya, makan, minum, mungkin marah, mungkin ngantuk, mungkin lupa, mungkin bergurau. Sehingga banyak orang yang dekat dengan orang soleh malah nggak husnudzan, malah suudzan. Karena itu banyak guru yang menjaga jarak dengan santrinya. Kenapa? Rahmatan. Jangan sampai si santri itu melihat basyariahnya sehingga berkurang ta'zimnya. Kalau berkurang ta'zimnya, husnudzannya, berkurang barakahnya. Al-madad ala gadil masyad. Berkah guru itu tergantung husnudzan kita dengan guru. Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim yang kita ceritakan tadi, beliau pernah berkata, ada orang Badui jauh, nggak kenal apa-apa, nggak tahu apa-apa, bodoh, datang kepadaku dengan hati yang bersih, dengan husnudzan yang besar. Aku pandang sekali, aku memandangnya, langsung dia berubah menjadi orang saleh. Dan berapa banyak orang yang datang kepadaku tiap hari tapi nggak mendapat barokah pandanganku. Kenapa? Dia melihat di depannya ini manusia, padahal Syekh Abu Bakar bin Salim manusia biasa yang makan, yang minum kopi dan seterusnya, sehingga husnudzannya kurang. Orang yang jauh melihat ini orang yang dimuliakan oleh Allah, ini orang yang dipilih oleh Allah menjadi walinya, ini cucu Nabi yang istimewa, sehingga dia mendapat barakah besar. Oleh karena itu, orang yang dekat dengan orang saleh, dengan guru mulia, jaga. Jangan sampai husnudzannya itu berubah. Para salihin kebiasaannya ketika mau datang ke gurunya, beliau memohon kepada Allah dan bersedekah sebelum berdoa. Ini bisa Anda amalkan. Sedekah dan memohon kepada Ya Rabb, berkat sedekah ini tutuplah
aib kejelekan guruku di mataku. Jangan kau tampakkan kesalahan dosa guruku di depanku ya Allah, supaya enggak berkurang husnudzan ini. Loh, Habib, kalau guru kita maksiat, kita husnudzan apakah tetap berberkah? Ini yang perlu kita ketahui. Maksiat guru enggak ada hubungannya dengan berkah kita dengan dia. Kesalahan guru enggak ada hubungannya dengan berkah kita dengan dia. Berkah kita dengan guru mulia sesuai dengan husnudzan kita. Husnudzan besar, berkah besar. Husnudzannya sedikit, berkahnya sedikit. Maka orang yang mendapat kemuliaan dekat dengan guru mulia, jaga ini, hati Anda jaga. Anda duduk di depannya, Anda mungkin ngobrol, dia mungkin guyon dengan Anda, tapi tetap jaga hati Anda. Ketika ada sesuatu, tetap Anda mohon sama Allah. Astagfirullah, astagfirullah. Jaga, karena lebih sulit ya. Lebih sulit menjaga di depan guru mulia daripada ketika kita jauh. Ustaz, gak mampu saya menjaga. Ya menjauh dikit. Menjauh dikit, kalau memang itu membuat Anda madarat dekat dengan dia, menjauh dikit gak apa-apa. Tapi jangan sampai syaitan masuk ya. Kemudian dekat lagi gitu. Kalau memang nggak mampu Anda selalu melazimi dia, tak mampu husnudzan daripada Anda suudzan, ya Anda menjauh dikit nggak ada masalah. Yang jelas, jangan kita melihat sisi manusianya. Lihatlah keistimewaan yang Allah berikan kepada dia. Itulah keberkahan. Mudah-mudahan Allah menyiapkan kita guru-guru mulia. Amin. Yang bisa membimbing kita ke Allah Subhanahu wa taala, dan Allah berikan kepada kita husnudzan kepada guru-guru mulia kita, dan Allah tutup kejelekan guru mulia kita di hadapan kita. Ada cerita ini yang terakhir. Ada seorang santri datang kepada guru mulia, terkenal dia orang saleh. Si guru ini ingin mencoba santri itu, sebagaimana besar husnudzannya kepada dia. Dia diizinkan oleh gurunya untuk mengabdi hidup di rumahnya, melayani gurunya. Suatu saat si guru ini, dia Allah alam apa istrinya meninggal, atau yang jelas dia dikenal oleh santrinya nggak punya istri. Suatu saat ketika dia di kamar, ada perempuan masuk ke dalam kamar si guru. Santri-santri yang ada di rumah itu melihat, loh, kok seperti ini guru kita? Maka semuanya santri itu meninggalkan gurunya. Hanya tinggal satu santri yang tetap tinggal bersama gurunya di rumah. Setelah sekian waktu, si guru itu di kamar, keluarlah guru itu mencari santri-santri yang ada. Bertanya kepada satu orang ini, loh, mana teman-temanmu? Maaf guru, teman-teman saya pergi udah meninggalkan rumah Anda. Karena kenapa? Tadi dilihat ada perempuan masuk ke kamar Anda. Oh, terus kenapa kamu nggak ikut pergi seperti temanmu? Saya datang ke sini untuk menimba ilmu dari Anda dan mengambil berkah Anda. Bukan saya datang untuk menilai siapa Anda. Saya datang, saya husnudzan, Anda orang saleh, Anda yang akan menyampaikan saya ke Allah. Dan mata saya buta atas apa yang Anda lakukan. Nah, senyum si guru itu, gembira dengan husnudzan si santri. Lihat dengan matanya si perempuan masuk ke kamarnya. Disuruhlah si santri ini masuk ke kamar. Masuklah ke kamar, wahai santriku. Lu untuk apa guru? Kamu lihat, ada enggak perempuan itu? Dilihat di kamarnya, ternyata enggak ada satu perempuan pun di kamar si guru. Itu hanya guru memohon kepada Allah, ingin menguji siapa santri yang benar-benar husnudzan kepada gurunya.
ternyata tinggal satu, dan si guru mengatakan, kamu yang pantas duduk dengan saya. Disampaikanlah santri itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena husnudzan yang besar atas gurunya. Mudah-mudahan Allah menyiapkan kita guru-guru yang mulia, dan Allah memberikan kepada kita husnudzan yang sempurna kepada guru-guru mulia kita. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.